Ya kalau ada pilihan hidup sehat atau hidup Jokowi, sekarang ini saya pilih. Halo Sobat Uder, Kamis 28 Mei 2026 mendekati hari-hari bulan Juni. Ya, Anda sudah siap menerima kedatangan Pak Jokowi akan keliling daerah menyapa seluruh warga dan tentu juga kader PSI. Assalamualaikum Cak Dodo, salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Jarod dan seluruh pemirsa Indonesia. Apa kabar hari ini Cak Jarod? Meniru Pak Jokowi, Alhamdulillah hidup sehat, Pak. Hidup sehat itu. Hidup sehat, bukan hidup Jokowi ya. Bukan. Jadi menarik, Pak Jodo. Ada pertanyaan dari seorang wartawan. Ini kayaknya satu-satunya wartawan yang bisa melakukan wawancara dengan Pak Jokowi. Kenapa? Suaranya nggak berubah, dia wanita, dan juga pertanyaannya selalu dengan pertanyaan viral. Pak Jokowi, apa komentarnya Anda tentang Mike Bocor, Wakil Ketua DPR yang menyebutkan hidup Jokowi? Ada ingin tahu jawabannya? Apa tuh jawabannya? Jawab ada Pak Jokowi. Kita lihat videonya, Kak. Pak Jaska sempat bocor mic bocor di waktu di sidang paripurna bilang kalau asal nggak hidup Jokowi gitu. Seperti itu kan kayak menyindir Pak Prabowo. Tanggapannya seperti apa Pak? Ya kalau ada pilihan hidup sehat atau hidup Jokowi, sekarang ini saya pilih hidup sehat. Menurut Cak Jarod apa maknanya itu? Maknanya dia mencoba menghindar dengan hidup sehat. Saya lebih baik hidup sehat. Sehat untuk kemudian bisa melakukan pertemuan dengan kader-kader PSI maupun menyapa rakyat. Itu yang salah satu jadi tujuan Pak Jokowi, Pak. Kalau menurut saya maknanya bukan seperti itu. Maknanya Pak Jokowi sudah sadar bahwa dia sudah tidak dieluk-elukan lagi. Jadi ketika ditanya pilihannya hidup Jokowi atau hidup sehat, Pak Jokowi memilih hidup sehat. Karena hidup Jokowi itu sudah nggak laku. Karena pimpinan DPR saja sudah mengolok-olok dengan kalimat itu. Sehingga dia harus mengubah haluannya. Udahlah tahu diri. Sehingga dia jawabnya seperti itu. Begitu Cak, maknanya kalau saya. Jadi selama 10 tahun terakhir ini, waktu menjabat, berarti Pak Jokowi nggak hidup sehat nih, Mas. Dia pengakuan kah? Saya memilih hidup sehat, kan gitu ya. Nggak peduli, yang penting sehat atau tidak sehat, yang penting rakyat di seluruh Indonesia meneriakkan hidup Jokowi sampai dia turun pun presiden yang terpilih, Presiden Prabowo juga meneriakkan hidup Jokowi. Kelihatannya itu sudah menjadi protap gitu ya selama ini, dan setelah sekian tahun berjalan ternyata teriakan itu tidak menjadi penyemangat atau heroisme yang tumbuh subur, tapi justru menjadi bahan olok-olok dan bulian. Oleh karena itu dia sekarang sadar, ya udah kita pilih hidup sehat. Pilihan yang bagus itu Pak Jokowi, udah hidup sehat di rumah, baca buku, tuntaskan bacaan Doraemonnya. Kalau udah selesai baca yang agak berkelas gitu bacaannya sesuai dengan usianya. Kira-kira Mas, bacaan yang paling tepat buat Pak Jokowi ya? Ya bisa jadi buka-buka majalah dulu ada majalah Alkisah gitu ya. Eh, namanya apa namanya, bagaimana menyesali kesalahan masa lalu, bagaimana bertobat, bagaimana minta maaf sehingga tidak mendapatkan balasan yang menyedihkan gitu. Jadi supaya itu kan sebenarnya siraman rohani supaya orang itu tidak terlalu ambisius, supaya orang itu sadar ada waktunya, supaya orang itu bisa menghargai bahwa ada di sekitar kita ada orang lain yang ingin juga berguna buat bangsa dan negara. Jadi itu iya, kalau nggak seperti yang kesannya yang terjadi ini kan semua itu bisa dilakukan Jokowi. Bahkan sampai kepada setelah tidak menjabat pun dia bisa melakukan apapun. Itu kan keyakinan yang berlebihan dan tak terukur. Sebelum kita melanjutkan tentang majalah Alkisah, kita lanjutkan dulu, Cak. Bagaimana keinginan Pak Jokowi untuk keliling daerah, menyapa rakyat, sekaligus bertemu dengan kader PSI. Ini Ade Armando yang sudah lengser dari PSI sudah mengingatkan, Pak Jokowi, hati-hati, jangan membawa nama PSI. Kenapa? Ini dinasti Anda. Kenapa tidak cocok? Karena masyarakat sudah jengkel dengan dinasti, apalagi Ketua Umum PSI kan putra panjenengan. Itu sudah diingatkan oleh Ade Armando ya, tapi tetap aja Pak Jokowi tetap melanjutkan agenda semula.
Bayangkan sekarang orang paling dekat, circle-nya Jokowi yang paling akrab dan paling lengket, termul paling loyalis, Ade Armando sudah mengingatkan seperti itu. Apalagi masyarakat luas. Artinya apa? Seluruh gerakan, langkah dan tindakan Jokowi itu memang di luar nalar gitu loh. Dan ditambah lagi juga PDIP melalui juru bicaranya Guntur Romli bilang bahwa dulu waktu Jokowi jadi presiden saja dia nggak mampu mendongkrak suara PSI. Sekarang kok punya keyakinan yang kuat bahwa PSI akan masuk ke Senayan, ya itu impian yang di siang bolong menurut kita semua, dan kita membenarkan apa yang disampaikan oleh Ade Armando maupun Guntur Romli. Jadi cocok nggak perolehan suara PS itu dengan singkatan yang diplesetkan? Partai sekitar ibu kota. Jadi dia sekitar ibu kota, partainya besar nih suaranya. Tapi kalau nasional tidak sampai 2%. Bayangkan dengan logo PSI sendiri berupa gajah doprok. Gede bahasa pedanya, tapi perolehan suaranya lebih kecil lagi itu. Ya logo saja sudah bisa diterjemahkan sebagai ambisi besar, tapi tenaga nol. Gajah gajah Ndopro itu gajah sebagai simbol besar, tapi nggak mau jalan gitu loh, harus didorong-dorong. Itu sebenarnya sudah menyiratkan apa yang akan terjadi pada partai ini, bahwa secara historis juga lahir tidak sesuai, tidak lahir seperti partai-partai lain yang dari bawah kehendak masyarakat. Ini kan lahir dari atas, difasilitasi, kemudian dipilih orang-orang yang punya kapasitas menurut mereka, kemudian jadilah partai. Ya nggak ada ruhnya. Sebuah partai, organisasi, atau apapun, ormas, kalau tidak ada ruh, nggak bakalan berjalan. Paling jalan ya 3 bulan, paling lama 1 tahun, kan seperti itu. Jadi setelah kita mengupas tentang pertanyaan wartawan di Solo, hidup sehat. Nah, sekarang dia Pak Jokowi sendiri yang memberitahukan, membocorkan tentang ada tawaran main film oleh komunitas di Borneo. Bayangkan ya, kesiapan Pak Jokowi menyebutkan, saya ditawari nih main film. Ditanya, film apa Pak? Sebagai pemeran utama, pemeran pembantu, atau sebagai figuran? Kira-kira sesuai dengan yang Anda sebutkan tadi, majalah Alkisah. Peran apa yang paling cocok buat Pak Jokowi? Sebelum soal peran, ini soal skenario Istana Solo ini, bagaimana dia ketika ingin menyampaikan sesuatu, ketika ingin mengkampanyekan sesuatu, selalu mengundang beberapa gelintir wartawan, dan selalu yang bertanya wartawan perempuan itu. Penasaran saya itu. Cak Jarod kan juga familiar dengan suara itu, dan kelihatannya cinta sekali dengan suara itu ya. Selalu pertanyaannya itu, dan ada logat Jawanya, pertanyaan selalu diberi prioritas untuk bertanya. Karena dia meskipun ada beberapa wartawan lain, tapi yang lain nggak nanya. Nanya nanti kalau sudah selesai, kalau sudah hasrat utamanya, topik utamanya ditanyakan dan dijawab, baru orang lain yang diberi kesempatan. Jadi ini rekayasa. Lagi-lagi ini rekayasa, seakan-akan wartawan atau publik butuh kabar tentang Jokowi. Padahal Jokowi yang butuh dikabarkan kepada masyarakat. Buktinya yang terakhir adalah pasti ini sudah dibicarakan jauh hari, akan menjadi bintang film kolosal, film Dayak, akan main bersama Panglima Merah dari Dayak itu ya. Jadi ya lagi-lagi itu kan rekayasa bagaimana mereka memproduksi isu dan juga berita di media sosial maupun media mainstream, agar suara Jokowi itu selalu muncul, selalu trending, dengan menciptakan hal-hal yang baru. Nah ini kan tidak substansial, negara nggak butuh seperti itu. Nah kalau kaitannya dengan kita bahas soal cocoknya jadi pemeran apa, ya dia bisa berperan di mana saja. Tokoh utama sudah, pembantu sudah, figuran juga sudah. Dan selama 10 tahun ini dia kan juga sudah menjadi bintang film, sudah bermain sandiwara, sudah bermain kucing-kucingan, sudah bermain watak, dan permainan apa lagi. Nah sekarang mau diwujudkan dalam layar lebar. Saya rasa bagus, kita ingin tonton seperti apa. Tapi kalau berharap kemudian rakyat Indonesia mewek-mewek supaya Jokowi menjadi presiden lagi, atau Kaisang dan Gibran keangkat namanya, ya nggak bakalan. Nah kita kan semua sudah punya penilaian bagaimana keluarga Pak Jokowi ini menyuburkan KKN sedemikian subur, padahal itu adalah amanat reformasi 98, dikangkangi begitu rupa ketika ketika Jokowi menjadi presiden. Nah, Saudara, silakan Anda berkomentar tentang kira-kira
peran apa yang cocok bagi Pak Jokowi dan sertakan judul apa yang paling pas buat Pak Jokowi. Kalau saya sendiri, Cak Dodo, saya membayangkan 10 tahun terakhir, di benak apa yang paling begitu melekat tentang sosok Jokowi. Terus saya simpulkan bahwa lebih tepat adalah judulnya muncul dari gorong-gorong untuk menebar teror. Judul muncul dari gorong-gorong menebar teror. Oh, ini kalau saya judulnya mengais suara dengan menjadi bintang figuran. Ya. Kalau figuran kan, jadi ini sekali lagi Pak Jokowi ini tindakannya semakin apa ya, semakin sporadis atau semakin nggak terarah gitu. Dia mencoba yang ini ternyata nggak direspon, mencoba yang ini nggak direspon, mencoba yang ini nggak direspon. Akhirnya muncul ide-ide yang menurut netizen itu ide-ide nggak masuk akal, ide-ide yang justru akan menelanjangi Jokowi sendiri karena memang ya tidak ada legasi yang bisa membuat rakyat itu simpati atau apa. Karena kasus utamanya Jokowi tidak pernah diselesaikan, kasus hukum, kasus ijazah palsu, kasus rekayasa anaknya menjadi wakil presiden, kan itu yang dituntut oleh publik untuk kembali mencintai Jokowi, setidaknya menganggap Jokowi itu sebagai mantan presiden lah, kira-kira seperti itu. Jadi persoalan-persoalan substansial termasuk penegakan hukum maupun tentang kasus KKN yang diduga melibatkan keluarga Jokowi tidak pernah dituntaskan seperti disebutkan Cak Dodo. Ini pekerjaan rumah besar bagi Pak Prabowo untuk membuktikan komitmen Prabowo untuk menegakkan hukum. Nah, balik lagi Cak, soal judul Jokowi. Saya terbayangkan Cak, akhir kisah memilukan seperti hanya suster ngesot Kak. akhir memilukan seorang suster ngesot. Seperti itu judul paling tepat. Silakan, ada kata-kata hari ini tidak? Iya, kita ingin menyampaikan ke Pak Jokowi bahwa jadi sesungguhnya ketika Pak Jokowi di akhir-akhir ini ingin membuat film layar lebar, film kolosal yang mengambil tema masyarakat Dayak, itu sesungguhnya dia mau menceritakan dirinya sendiri bagaimana 10 tahun dia sudah melakukan acting. Bagaimana aktingnya itu begitu rapi masuk gorong-gorong, bagaimana aktingnya menggunakan pakaian 100 ribuan, sepatu 150, jam tangan 200 ribu yang harganya tidak sampai 1 juta, yang itu menghipnotis seluruh rakyat Indonesia menjadi seorang sosok calon presiden sederhana, ndeso, jujur, dan akan membawa Indonesia kepada mercusuar dunia. Itu yang terjadi, dan seluruh rakyat Indonesia terbius oleh manipulasi itu, oleh pencitraan itu, dan hari ini kita bisa menyaksikan apa yang ditinggalkan Jokowi adalah pekerjaan berat buat presiden berikutnya dan membuat beban hidup rakyat Indonesia semakin tambah berat karena dolar tidak pernah turun di era Jokowi. Bahkan di era Prabowo menjadi 17.700. Ini kan jelas menyengsarakan. Kemudian kasus-kasus yang ditinggalkan Jokowi, PSN, proyek strategis nasional yang mayoritas mangkrak, kasus-kasus hukum yang tidak diselesaikan, kasus-kasus korupsi yang juga tidak diselesaikan, itu menjadi beban buat negara ini dan rakyat bertanya-tanya, ini negara ini dikelola dengan semaunya. Sama seperti Jokowi ketika punya keinginan mau bikin mobil, dipercaya, keinginan mau membangun ibu kota pindah ibu kota juga diikutin oleh para termul dan loyalisnya. Sekarang keinginan mau menjadi bintang film, jangan-jangan dia akan membayangkan sebagai Rambo nanti ya dipersenjatai menjadi pemenang dalam setiap pertarungan atau apa. Karena di dalam soal rekayasa film ini saya jadi ingat ketika membuka Asian Games ya. Asian Games yang dia naik motor itu kan masuk kemudian begitu turun tiba-tiba keluar dari lift kemudian membuka pembukaan Asia Games kalau nggak salah, kita cek nanti kita tunjukkan videonya. Jadi Jokowi benar kata Pak Jokowi di awal, lebih baik pilih istirahat di rumah, duduk manis, ngopi, baca buku Doraemon yang belum selesai diselesaikan. Biar tuntas karakternya Doraemon itu seperti apa. Jangan berubah-ubah, kadang-kadang karakternya sebagai orang deso, kadang-kadang sebagai pemenang, kadang-kadang sebagai hero. Berubah-ubah gitu. Nah, tuntaskan dulu bacaan Doraemonnya biar
komplit karakternya. Pak Jokowi, monggo mujuk kopi. Nah, kepada Sobat Dedet, terima kasih telah menemani kami berdua, terutama dari Endang Balikpapan maupun Alena dari IKN. Tetap semangat. Assalamualaikum. Salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam freedom and fairness. Hidup sehat, bukan hidup Jokowi.